Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martul Simbolon dengan NIM 11.4.042. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari exercise S-4 pada mata kuliah algoritma struktur data. Soal pertama itu hashing tanpa collision handling. Pertama, kita punya dataset DNSCC berisi 9 domain. Fungsi hash yang digunakan adalah C sama 20. Karena ukurannya atau ukuran tabelnya 20, cara kerjanya yaitu setiap huruf di nama domain dikonversi ke nilai hash-nya, lalu kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, nanti dia akan dibagi 20 dan kita ambil sisanya. Sebagai contoh, yang pertama ini ada di sini adalah google.com, dimana gitu 103 itu pada 111 dan seterusnya. Totalnya itu ada 1002. Nah, 1002 mau 20 itu kan 2. Jadi google.com itu masuk di indeks 2. Setelah saya hitung semua domain itu, ternyata tidak semua bisa di-insert. Ada 2 yang collision di indeks 11, yaitu instagram.com dan zoom.us. Keduanya bertabrakan dengan facebook.com yang sudah dahulu terdapat di indeks 11. Karena tidak ada collision handling, keduanya tidak bisa masuk. Jadi bisa kita lihat di sini yang saya maksud. Nah, untuk soal yang kedua ini, pada soal yang kedua ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu open hashing dan yang kedua itu adalah closed hashing. Bisa kita lihat seperti yang ada di sini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang open hashing, dimana di soal 2 ini collision diselesaikan dengan open hashing atau separate chaining. Artinya itu tiap slot di tabel punya linked list. Kalau collision, data baru ditambahkan ke chain. Sekarang kita insert misalnya itu travelog.com. Baru yang pertama yang kita lakukan itu adalah hitung ASCII sum dari kata travelog.com. Hasilnya itu kan 1334. Nah, 1334 itu bisa kita buat atau kita bagikan dengan 20, maka hasil baginya adalah 60-an. Nah, hasilnya itu kan 14. Nah, indeks 14 itu kan masih kosong, jadi kita langsung masukkan, jadi tidak ada collision. Nah, untuk find travelog.com kita hitung hash yang dapat di indeks 14. Jadi langsung dia langsung cek head chain si travelog.com dan ketemu langkah pertama. Untuk lihat github.com misalnya, hashnya 8. Baru kita pergi ke indeks 8, kita hapus node github.com dari link list, baru selesai. Jadi tidak perlu marker apapun. Ini adalah keunggulan dari si open hashing ini. Seperti ini. Baru untuk yang kedua itu adalah si close hashing, dimana di soal 2 ini collision diselesaikan dengan close hashing pakai linear probing, dimana kalau collision kita cari slot kosong. Berikutnya dengan rumus HK plus I mod 20, akibatnya instagram.com yang hashnya 11 tapi 11 penuh, jadi geser ke 12. twitter.com hashnya 12 tapi 12 sudah dipakai Instagram. Nah, kita geser ke 14. zoom.us hashnya 11, jadi prop 11, 12, 13
semuanya penuh, akhirnya masuk ke 14. Nah sekarang kita insert traveloka.com, isinya kan 14, tapi si 14 itu sudah di sisi zoom .as, jadi ini collision. Nah karena prop ke-15 itu kosong, jadi traveloka.com masuk di indeks 15. Begitu juga ketika kita find traveloka.com, maka dia akan cek indeks 14, isinya si zoom.as, bukan si target. Lalu nanti dia akan lanjut ke prop ke-15, dimana ketemu. Nah ini kan cuma butuh 2 langkah. Begitu juga untuk dilihat misalnya github.com. Ini memang agak sulit karena kita tidak bisa langsung kosongkan slotnya, karena akan memutuskan probing chain untuk si data lain. Jadi kita beri tombstone atau tanda delete gitu. Jadi slotnya masih terisi secara logika untuk probing, tapi dianggap kosong untuk si insert baru. Jadi begitu untuk konsep si closed hashing. Untuk yang berikutnya ini adalah bisa kita katakan sebagai perbandingan, di mana dari perbandingan keduanya untuk kasus dataset DNS ini, open hashing lebih efisien karena di closed hashing terjadi clustering di indeks 11 sampai 15. Akibatnya probing jadi panjang. Untuk delete, open hashing juga lebih mudah. Jadi tinggal hapus node baru nanti langsung selesai. Untuk closed hashing wajib seperti yang saya katakan tadi menggunakan tombstone yang lama-lama nanti akan menumpuk dan memperlambat si pencarian. Jadi kesimpulannya itu untuk kasus seperti NSSAGE yang sering melakukan lookup dan delete karena TTI, expired ataupun open hashing, jadi adalah pilihan yang paling tepat lah bisa kita katakan. Jadi sekian penjelasan yang saya dapat paparkan. Terima kasih untuk dosen dan juga Abang Tia. Terima kasih.